mengucap syukur oleh karena kasih karunia, kasih setia Tuhan melimpah-limpah bagi hidup kami. Terima kasih untuk rahmat Tuhan yang selalu baru bagi kami. Setiap hari Tuhan mencurahkan kasih-Mu. Engkau menata kebahagiaan hidup kami. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk kami bisa hidup melayani Tuhan. Bahkan di tengah situasi yang sulit oleh karena COVID-19 ini, Engkau masih juga menghadirkan jiwa-jiwa yang begitu rindu untuk terus memuliakan Tuhan. Melalui media yang ada, Zoom ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersekutu di dalam Tuhan. Kami telah mendengar pujian, menikmati pujian, bahkan menikmati penyembahan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati Pak Frans yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pujian penyembahan. Tuhan senantiasa pakai hidup beliau semakin hari semakin memuliakan Tuhan, diberkati dalam setiap hal, terutama apapun yang dibutuhkannya dalam hidup ini untuk terus melayani Tuhan. Biarlah Tuhan perlengkapkan itu semuanya pada beliau. Termasuk kami juga yang hari ini hadir bersama-sama jiwa-jiwa yang rindu untuk mendengar firman. Biarlah malam hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui firman-Mu, mengubahkan perspektif hidup kami yang salah, meluruskan cara hidup kami yang keliru, dan membuat kami memiliki hikmat Tuhan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah sebebas-bebasnya, gunakan hamba-Mu ini seperlu mungkin. Bahkan maksimalkan segala hal yang dibutuhkannya untuk boleh melayani Tuhan dengan baik. Sebab segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebuah kehormatan saya boleh melayani Tuhan dan juga jumpa dengan saudara semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama memikirkan tentang firman Tuhan yang berbicara tentang kebahagiaan. Menurut saya ini sangat penting sekali, terutama di tengah-tengah situasi di mana orang banyak berduka cita. Maka kebahagiaan ini menjadi sesuatu yang dikejar, bahkan sebetulnya bukan hanya di tengah rasa duka cita ya, di tengah sukacita pun itu sebetulnya orang sedang mengejar semua ini. Bahkan kalau kita mau jujur ya, tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang mana bukan mengejar, mengupayakan, mengusahakan kebahagiaan ini. Contoh ya, kalau suami itu berjeri lelah untuk keluarga ya, demi supaya anak istrinya bahagia, begitu ya. Oh, yang suami-suami tidak ada yang bilang amin ya, enggak ya, kayaknya enggak begitu ya kayaknya ya. Well, saya tidak tahu dengan bapak-bapak semuanya ya, tapi kalau saya tuh bahagia, saya itu kalau lihat istri saya bahagia, nah itu saya sudah bahagia tuh, ya toh. Walaupun kadang-kadang kebahagiaan istri itu kedukaan dari suami gitu. Enggak Amin. Begitu ya. Tadi sore barusan ini actual event. Jadi saya itu baru ingat kalau tanggal 5 besok itu saya sama istri itu wedding anniversary yang ke-26. Enggak, sudah lama banget menikahnya ya. Enggak ya. Baru yang mau ke 6 tahun ini. Saya baru ingat tuh. Terus saya WA istri saya, karena tadi saya kan badminton sebentar. Saya WA istri saya di lapangan. Sayang, saya panggil sayang ya istri saya, puji Tuhan sampai sekarang ya. Kan baru 6 tahun, masa 6 tahun sudah nggak panggil sayang ya. Kalau sudah 7 tahun ini mungkin sudah nggak panggil sayang lagi ya. saya WA istri saya, sayang, tanggal 5 besok itu kita ini loh, wedding anniversary loh. Istri saya bilang, iyalah aku sudah ingat dari beberapa minggu lalu. Dia bilang gitu, kamu baru ingat, dia bilang gitu. Repot ya, suami ingat masih disalahin. Nggak ingat, apalagi saya malah dicerca, dihina, kalau perlu salibkan dia. Ya. But anyway, saudara, jadi kita berjeri lelah, suami berjeri lelah ya untuk keluarga lah, untuk kebahagiaan keluarga. Orang tua bekerja keras, berjeri lelah juga untuk apa sih? Kebahagiaan anak-anak gitu. Jadi rupanya segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak lain tidak bukan demi mengejar kebahagiaan itu sebetulnya. Makanya seorang teolog yang di saat yang sama bio ini juga adalah seorang ahli matematika yang terkenal sekali, namanya Blaise Pascal. Blaise Pascal dalam sebuah buku yang ditulisnya itu dia berkata bahwa kehendak dari diri manusia itu tidak pernah mengambil langkah sedikit pun kecuali ke objek ini, apa itu? Kebahagiaan. Ini adalah motif dari setiap tindakan manusia. Blaise Pascal itu mengatakan begitu. Kebahagiaan itu menjadi motif dari semua tindakan manusia. Bahkan mereka yang gantung diri pun itu melakukannya demi mengejar kebahagiaan.
Wah, ini ironis sekali ya. Tapi ini perkataan yang sangat tepat sekali. Karena manusia itu segala sesuatu yang dikerjakannya itu demi mencapai kebahagiaan. Orang yang berangkat menuju ke medan perang itu juga demi kebahagiaan. Entah kebahagiaan keluarganya agar misalnya tidak lagi hidup dalam penjajahan. Tapi orang yang pergi melarikan diri dari perang itu juga demi apa? Kebahagiaan. Jadi rupanya benar apa kata Blaise Pascal bahwa segala sesuatu yang dikerjakan manusia itu demi supaya mendapatkan kebahagiaan. Tapi pertanyaannya begini, benarkah hal itu ya? Apakah betul ya? Atau apakah tepat itu? Bahwa apa yang kita lakukan itu demi mendapatkan kebahagiaan? Atau sebenarnya bahwa kebahagiaan kita itu justru adalah hal yang sebetulnya telah disediakan oleh Allah, yang bahkan demi kebahagiaan itu ia rela mati, menjadi manusia, mati menebus dosa kita demi supaya kita mendapatkan kebahagiaan kekal di surga. Jadi mana yang benar? Hidup mengejar kebahagiaan atau sebetulnya kebahagiaan telah disediakan Allah bagi kita? Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman hari ini itu mungkin akan membawa sesuatu yang baru dalam perspektif hidup kita, sehingga kemudian kalaupun misalnya saudara tidak setuju, itu wajar saja, karena memang ini akan bertentangan dengan hikmat dunia. Kalau misalnya saudara ada keberatan-keberatan tertentu, itu wajar saja sebetulnya, karena memang ini bertentangan dengan hikmat manusia, hikmat dunia. Tapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat ini sebagai sebuah kebenaran yang kiranya itu bisa memberi pencerahan kepada kita. Yang pertama, saudara, saya akan memberi bukti kepada kita semuanya bahwa Allah itu secara aktif bekerja demi kebahagiaan kita. Saya ulang sekali lagi, Allah itu secara aktif bekerja demi kebahagiaan kita. Ini saya mungkin akan share screen juga. Sebentar ya, supaya kita bisa lebih ini ya. Jadi ini ya, judul firmannya adalah God Desire for Our Happiness. Jadi apa itu? Kerinduan hati Allah untuk kebahagiaan kita. Yang pertama ya, kita ini ternyata didesain Allah untuk menjadi bahagia, Bapak Ibu. Jadi di awal ini saya ingin membuktikan bagaimana Allah itu secara aktif itu ingin supaya kita bahagia, menyediakan segala sesuatu bagi kita agar bahagia. Yang pertama, kita itu didesain untuk menjadi bahagia. Apa buktinya? Kita itu dicipta di dalam dan dengan kesempurnaan. Apa maksudnya dalam dan dengan kesempurnaan? Ini. Dalam kesempurnaan itu yang pertama, kita itu diciptakan oleh Allah sebagai sang pencipta. Jadi kita itu ada bukan karena faktor yang lain, kecuali Allah. Kalaupun ada mama dan papa kita, itu tidak lebih daripada media saja. Tapi yang create kita, yang bentuk kita, itu tangan Allah sendiri. Nah, apa sih sebetulnya pentingnya kita mengetahui bahwa kita itu diciptakan oleh Allah? Itu berarti begini, tidak membutuhkan quality control apapun. Sebab kalau Allah yang menciptakan, itu berarti nggak ada potensi God's error. Misalnya kalau di pabrik itu ada kan, atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan manusia itu memungkinkan adanya human's error ya. Tapi kalau Allah yang men-create kita, yang menciptakan kita, maka nggak mungkin ada itu yang disebut dengan apa? Dengan God's error, nggak ada, karena Allah itu tidak mungkin melakukan kesalahan, nggak ada tuh. Sistem teologi apapun itu tidak mungkin mengakui atau tidak mungkin pernah mengatakan bahwa Allah itu melakukan kesalahan. Bahkan ketika ada seseorang diciptakan dalam tanda kutip ketidaksempurnaan menurut pandangan manusia, tapi sebetulnya itu sempurna menurut tujuan Allah di dalam penciptaan. Saudara ngerti maksud saya ya? Jadi Allah itu ternyata menciptakan kita dengan tujuan tertentu, special purpose begitu. Dan untuk mencapai tujuan itu kadang-kadang ada yang diciptakan dengan sempurna seperti perspektif manusia, ada yang bahkan tidak sempurna seperti perspektif manusia. Tapi dalam semua keadaan itu, ketika Allah menciptakan, sebetulnya Allah menciptakan di dalam kesempurnaan. Karena tidak ada itu potensi God's error dalam diri Allah. Lalu yang kedua yang perlu kita juga ngerti adalah bahwa kita itu didesain Allah, tercipta di dalam master plan Allah. Apa maksudnya ini? Maksudnya keberadaan kita itu bukan karena apa? Kebetulan, no. Tidak. Ya, kita berpikir bahwa dulu papa atau mama gitu ya, itu misalnya nganggur, nggak ada kerjaan gitu, lalu kemudian cari hiburan, terus jadilah kita gitu ya. Enggak begitu ya. Enggak. Kita ada itu karena memang Allah punya purpose, Allah menciptakan kita itu, Allah desain kita
untuk ada. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti bahwa keberadaan kita itu karena master plan ilahi. Itu berarti ya, ini saya sudah sampaikan bahwa keberadaan kita itu bukan karena sebuah kebetulan. Nah, yang berikutnya yang juga perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain mengenai keberadaan kita yang dalam master plan ilahi itu, kita juga perlu tahu bahwa kita itu diciptakan dengan kesempurnaan. Kalau tadi di dalam kesempurnaan ya, artinya apa? Allah yang meng-create kita. Kita dalam master plan ilahi. Tidak akan ada potensi God's error. Lalu yang kedua yang juga perlu kita ketahui, kita itu diciptakan dengan kesempurnaan. Apa saja? Yang pertama, kita itu diciptakan yang paling sempurna sebagai ciptaan. Kalau saudara belajar teologi ya, saudara mungkin akan ketemu dengan apa yang disebut sebagai ini ya, apa ordo ciptaan. Jadi ordo of creatio gitu ya, di mana Allah itu rupanya menempatkan kita yang paling atas di antara ciptaan yang lain. Makanya kalau saudara ingat ya, ketika ada orang yang gila di Gerasa atau di Gadara itu lalu kemudian yang karena kerasukan itu setan-setan itu kan diizinkan Tuhan untuk masuk ke mana? Babi. Lalu orang berpikir itu kan merugikan yang punya babi. Gimana sih? Masa iya sih membebaskan orang dengan cara merugikan orang yang lainnya begitu ya? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan mengenai perikop itu. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah hukuman bagi orang-orang yang terlalu atau lebih peduli pada babi ketimbang pada manusia yang gila sekalipun. Jadi rupanya orang-orang itu carut-marut, berantakan dalam ordo kreasionya. Mereka pikir babi mereka itu yang jumlahnya banyak, itu jauh lebih penting daripada hanya 2 orang gila yang ada di kota itu. Tapi Allah tidak melihat seperti itu. Tuhan Yesus melihat 2 jiwa ini jauh lebih penting. Bayangkan orang gila itu nggak ada yang jaga, nggak ada yang kasih makan. Babi-babi itu ada penjaganya, ada yang kasih makan. Seolah-olah babi lebih penting. Jadi ini membuktikan pada kita ya bahwa apa? Yang pertama kita perlu ketahui, kita itu diciptakan di dalam kesempurnaan. Karena apa? Karena Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Allah itu menciptakan kita memang sebagai ciptaan yang lebih sempurna, paling sempurna dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar ya. Yang pertama bahwa kita itu didesain Allah supaya kemudian kita menjadi bahagia. Lalu kemudian yang berikutnya yang perlu saya juga sampaikan adalah bahwa kita ini dilengkapi Allah dengan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bahagia. Jadi kalau tadi kita ya sudah diciptakan oleh Allah, lalu kemudian kita juga menjadi ciptaan yang paling sempurna di antara ciptaan yang lain, kita itu dilengkapi Allah dengan segala sesuatu infrastruktur yang kita butuhkan untuk kita bahagia. Contoh ya, yang pertama, kita itu ditaruh Tuhan di bumi dengan segala isinya yang rupanya itu diciptakan lebih dahulu sebelum menciptakan manusia. Yang mana tujuannya adalah apa? Supaya ketika manusia diciptakan dan ditaruh Tuhan di atasnya, itu manusia bisa menikmati segala sesuatu yang lebih dulu diciptakan. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya manusia itu diciptakan di hari pertama, sebelum ada segala sesuatu. Lalu manusia mau tinggal di mana? Jadi Tuhan itu punya purpose yang jelas. Manusia ditaruh di bagian terakhir supaya apa? Bisa menikmati segala sesuatu di awal yang telah diciptakan oleh Allah terlebih dahulu. Bahkan alam raya itu dipakai Tuhan untuk menopang kebahagiaan manusia. Hujan, matahari, pemandangan yang indah, udara, semuanya dipakai Allah itu sebetulnya untuk menopang kebahagiaan manusia. Jadi kita bisa lihat sampai di sini betapa Allah itu aktif untuk apa? Untuk membuat kita bahagia. Yang berikutnya yang perlu kita ketahui juga, kalau Allah telah menciptakan kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan, melengkapi kita dengan segala hal yang kita perlukan untuk kita bahagia, tidak berhenti di situ. Allah itu bahkan in control in everything untuk kebahagiaan kita. Contohnya misalnya, dia itu mengendalikan alam, saudara. Dan bukti-buktinya banyak sih, saudara bisa catat di PowerPoint saya, atau kalau saudara butuh saya bisa berikan, free saja, nggak usah tukar dengan apa-apa itu. Tiang awan, tiang api itu bergerak menurut kehendak Allah.
badai yang menguakkan laut Teberau yang kemudian memberi jalan keluar bagi Musa dan seluruh Israel untuk berjalan di tanah yang kering, itu pun in control, dalam kontrolnya Allah. Untuk apa? Untuk kebahagiaan orang-orang Israel. Bencana dalam sebuah kota, bayangkan itu, diizinkan Tuhan, tentu tidak lain tidak bukan, juga untuk kebahagiaan. Nanti saya akan terangkan bagaimana ada sesuatu yang nampak duka cita, tapi sebetulnya itu mendatangkan kebahagiaan. Tapi segala sesuatu itu di dalam kontrol Tuhan. Tidak mungkin ada satu hal terjadi di luar kontrol ilahi. Dan rupanya segala kontrol Allah itu, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk kebahagiaan kita semuanya. Angin yang merobohkan tembok, membunuh Ayub, membunuh anak-anak Ayub, itu diizinkan Tuhan untuk memproses kehidupan Ayub, supaya kemudian dia menemukan makna kebahagiaan yang sejati. Yaitu apa? Pengenalan akan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia mengendalikan hewan-hewan. Buktinya banyak tuh. Hewan yang masuk dalam Bahtera Nuh itu juga masuk karena apa? Allah yang kontrol mereka untuk masuk. Ada beberapa diskusi yang menarik ya mengenai hal ini. Ada yang bilang bahwa Nuh itu bisa bahasa hewan gitu. Atau bukan Nuhnya bisa bahasa hewan, tapi hewan-hewannya itu bisa tiba-tiba mengerti bahasa manusia sehingga nurut. Padahal kalau kita lihat dalam teksnya tuh, nggak perlu sulit-sulit untuk menafsirkan hal itu. Karena teksnya itu sendiri sudah berkata tuh, bahwa hewan-hewan itu masuk sendiri ke dalam Bahtera Nuh. Oleh karena apa? Kontrol ilahi. Ikan yang menelan Yunus pun itu juga dalam kontrol Allah. Sebab di Yunus pasal 1 ayat 17 itu, oleh karena Tuhan, sehingga kemudian ada ikan di situ untuk telan Yunus. Yang nantinya baru kita akan ketahui, itu demi kebahagiaan Yunus juga. Sebab apa? Rupanya itu dipakai Allah memudahkan dia dalam melakukan proses penginjilan kepada orang-orang Niniwe. Sebab orang Niniwe ini kan penyembah berhala. Dan berhala yang disembah, dewa yang disembah itu namanya Dewa Dagon. Saudara. Dan rupanya Dewa Dagon itu separuh manusia, separuh ikan. Dan ikan yang dihormati, yang disegani, yang disembah oleh mereka adalah ikan besar yang telan Yunus di Laut Mediterania itu. Bayangkan ya. Bagaimana Tuhan itu merancang segala sesuatu, kebahagiaan Yunus. Ular yang menggigit tangan Paulus itu nampaknya sesuatu yang mengerikan, tapi itu pun dirancang Tuhan. Lagi-lagi untuk memudahkan Paulus dalam penginjilan. Sebab gara-gara dia tidak mati itu di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 1-6, akhirnya orang-orang itu menganggap Paulus punya kekuatan yang luar biasa dan Paulus menggunakan itu sebagai sarana untuk dia memberitakan Injil. Dia mengendalikan hal-hal yang remeh. Semuanya tuh, hal-hal yang nampak kebetulan juga dalam kontrol Allah. Lalu bahkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sedetil apapun, semuanya dalam kontrol Tuhan. Ada patung Dagon itu yang terjatuh, dan lucunya itu jatuhnya itu bisa nyembah mesbah Tuhan itu. Jadi patung itu jatuhnya itu bisa tertelungkup seperti sedang menyembah mesbah Allah itu. Lalu kemudian keputusan-keputusan manusia, kita pikir keputusan yang kita buat itu berasal dari diri kita sendiri. Kalau itu tidak sesuai dengan maksud dan rancangan Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Amsal 21 ayat 1 itu berkata bahwa hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Jadi bebas Tuhan mau alirkan airnya kemana itu. Pikiran manusia, kehendak hati manusia, semuanya dalam kontrol Allah. Bahkan kematian Tuhan Yesus, itu juga tidak terjadi tanpa purpose Allah, tanpa intervensi Allah. Segala sesuatu yang terjadi di sekitar salib, semuanya itu diizinkan. Untuk apa? Merealisasikan rencana penebusan Tuhan Yesus. Dan tujuan puncak dari semuanya itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah kontrol Allah. Sehingga kemudian demi membahagiakan anak-anak Tuhan. Roma 8 ayat 28 jelas, dan saya tidak perlu untuk membukakan karena saya pikir kita semuanya hafal dengan hal ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita belajar mengenai hal itu ya, panjang lebar dengan semua ayat-ayat, dan saya memang prefer untuk lebih menampilkan share screen-nya tadi, supaya kita bisa mengerti, atau kalau saudara ketinggalan untuk mencatatnya, dan saudara butuh, saya akan berikan saja. Jadi Bapak Ibu, dari hal itu kita bisa lihat bahwa Allah itu aktif untuk apa sih? Untuk membuat kita bahagia. Allah itu dari awalnya, mulai dari menciptakan kita demi supaya kita bahagia, memberi kita segala infrastruktur yang kita butuhkan demi supaya kita bahagia. Bahkan dia itu secara aktif kontrol segala sesuatu lagi-lagi demi supaya anak-anak Tuhan itu bahagia.
Dia ambil rupa sebagai manusia, mati di atas kayu salib, tebus dosa, mengalami penderitaan yang begitu luar biasa demi manusia, supaya mendapatkan kebahagiaan. Lalu kemudian kita bertanya, kalau begitu, mengapa ada banyak orang yang nggak bahagia sih? Bahkan beberapa anak Tuhan itu sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau memang Tuhan itu begitu aktifnya melakukan segala sesuatu untuk supaya kita bahagia, itu kenapa kok ada orang-orang yang nggak bahagia? Bahkan ironisnya itu ada orang-orang yang sudah melayani Tuhan, hidupnya nggak bahagia. Bahkan full time, sepenuh waktu, nggak lagi bekerja, tidak menerima berkat yang lain selain daripada apa? Berkat yang didapatkan dari pelayanan kepada Tuhan. Tapi kenapa nggak bahagia ya? Cekcok, rumah tangga, maafkan saya, berantakan, anak-anak juga berantakan hidupnya. Kenapa begitu ya? Saudara, seringkali kita menyangka bahwa tujuan Allah ini gagal karena adanya orang-orang yang tidak bahagia. Padahal sebetulnya yang terjadi tidak demikian. Yang terjadi adalah kita ini, tanpa kita sadari, mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Adam. Yaitu apa? Pursuing happiness, mengejar kebahagiaan. Saya mau bilang sama saudara ya, dan mungkin ini akan bertentangan dengan konsep dunia, yaitu bahwa kegagalan paling awal dari kebahagiaan adalah ketika manusia mengejar kebahagiaan itu. Kendala dari kebahagiaan adalah justru ketika manusia mengejar kebahagiaan itu. Kenapa begitu? Coba ingat baik-baik ya, ketika Adam dan Hawa ada di Taman Bungkul itu. Oh enggak, bukan di Taman Bungkul, saudara ya. Kalau di Surabaya itu ada Taman Bungkul ya. Enggak, bukan di Taman Bungkul. Di taman mana? Apsari ya, bukan juga. Kalau Taman Apsari itu kan yang di depan Gubernur Surya itu. Di Taman Eden ya. Waktu Adam dan Hawa, saudara ada yang ketawa ya, kayak garing saya ini. Biasa saudara ya, khotbah di Zoom. Wah itu bukan sesuatu yang mudah tuh. Serius, saya dulu itu entah tahun berapa saya lupa, itu rutin Bapak Ibu ya, khotbah di radio itu rutin saya. Setiap Sabtu itu saya khotbah di radio. Saya jalani itu sekitar 2-3 bulan, setelah itu saya berhenti. Kenapa? Saya nggak bisa menikmati. Biasanya saya khotbah di depan jemaat, lihat mata jemaat, ya, ada yang memikirkan sambil berkernyit gini, ada yang kayak nggak setuju, ada yang wah amin amin begitu ya toh. Lalu kemudian pas khotbah di radio yang di depan saya siapa? Mike, nggak keren sama sekali ya. Nggak keren, mau bercanda juga garing, nggak ada yang terdengar ketawa. Tadi aja saya doa pembukaan tadi aja rasanya kayak aduh. Biasanya kalau doa di gereja itu dengar suara amin, dengar suara haleluya. Ya. Sekarang nggak dengar apa-apa. Ya. Pas ngelucu juga nggak ada yang ketawa. Itu. Tapi saya berbahagia karena Allah itu secara aktif membahagiakan saya. Jadi, saudara dikasih Tuhan, kita mengulang kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Adam, yaitu apa? Adam itu mengejar kebahagiaan, padahal dia sudah di tengah kebahagiaan. Ya, memang zaman Adam tuh nggak ada Porsche gitu ya, nggak ada jam-jam yang miliaran dia, nggak ada. Di zaman Adam itu juga nggak ada tuh misalnya perhiasan-perhiasan yang bagus. Tapi tahukah saudara bahwa segala sesuatu yang paling baik yang ada di bumi itu ada di Taman Eden. Buahnya itu jauh lebih seger daripada buah yang ada di hoki itu. Udah begitu free lagi, nggak pakai ngantri lagi itu bayar di ini di kasirnya itu. Segala sesuatu yang ada di Taman Eden semua yang terbaik. Binatangnya tuh saya yakin tuh lucu-lucu tuh. Even singa pun yang ada di sana ya lucu gitu. Lucu-lucu, semuanya bagus. Tapi itu rupanya nggak cukup tuh. Sehingga Adam Hawa itu rupanya perlu untuk menambahkan bagi diri mereka kebahagiaan yang lain. Dan justru disitulah letak penderitaan mereka berawal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan mengulang pola yang sama seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Yaitu apa? Mereka mengejar kebahagiaan. Mereka sibuk menambahkan kebahagiaan yang sebetulnya sudah disediakan oleh Allah. Kita itu tanpa sadar seringkali ikut pola dunia. Hikmat dunia yang menjadikan apa? Kebahagiaan sebagai puncak pencapaian hidup. Makanya Blaise Pascal itu mengkritik dunia dengan berkata apa? Tidak ada sesuatu yang dilakukan manusia, selangkah pun nggak akan dikerjakan oleh manusia jika itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Artinya apa? Kebahagiaan menjadi tujuan. Dan itu adalah sebuah kesalahan.
Kalau kita meletakkan kebahagiaan sebagai tujuan hidup, lalu kita melakukan segala sesuatu demi mendapatkannya, sudah tahu apa yang terjadi? Sadar atau tidak sadar, kita ini sedang menggantikan posisi Allah dalam hidup kita. Yang seharusnya itu kita sibuk mengejar Allah, kita sibuk mengejar kebahagiaan. Yang seharusnya itu kita itu sibuk untuk memuliakan Allah, kita memuliakan diri sendiri. Kita mengganti, menggeser posisi Allah yang seharusnya di tempat terutama, yang menjadi pengejaran kita, lalu menggantinya dengan kebahagiaan. Dan apa yang terjadi? Justru bukannya kebahagiaan, penderitaan yang kita alami. Sebab apa? Kebahagiaan di dunia itu tidak akan pernah memuaskan. Ayub, pengkhotbah bahkan, itu telah memberitahu kepada kita bahwa tidak ada di bawah kolong langit ini yang memuaskan kita. Nggak pernah ada. Makanya itu ada orang tuh sampai, maafkan ya, operasi plastik gitu ya, plastic surgery itu sampai beberapa kali tuh. Pertama hidung, gitu. Waktu dilihat hidung hasilnya bagus, mata tambahin lagi tuh. Waktu matanya bagus, kupingnya ditambahin, mungkin dilancipin sedikit gitu. Lalu nambah ke yang lain-lain, bergeser ke area-area yang lainnya tuh. Saya nggak perlu perjelas lagi loh. Bahkan di seputaran rambut, bulu itu aja sudah banyak sekali diubah dan yang lainnya. Demi apa sih? Supaya bahagia kan? Supaya suami itu, ya ampun Melu tambah cantik ya. Dan itu membahagiakan kita. Gitu. Dan semua kita lakukan demi semua itu. Ingat baik-baik ya. Waktu kita sibuk mengejar kebahagiaan, maka sadar atau tidak sadar, kita mengalihkan diri dari kesibukan yang seharusnya. Yaitu apa? Mengejar Allah. Saya beri tanda kutip ya, kesibukan kita yang seharusnya itu mengejar hadirat Tuhan. Gak ada yang lain tuh harusnya. Loh, berarti apakah kita nggak berhak bahagia? Loh, keliru justru. Karena waktu kita bersama dengan Tuhan, disitulah kebahagiaan kita. Saya mau tanya ya sama saudara, mari sama-sama memikirkan pertanyaan ini, walaupun ini sebetulnya hanya pertanyaan retoris saja. Siapa sih makhluk di dunia ini yang paling bahagia selain daripada Tuhan? Gak ada. Gak ada. Selain daripada Allah itu gak ada yang lebih bahagia. Makanya ketika kita dekat dengan Dia, disitulah justru terletak kebahagiaan kita. Dan bukan tanpa alasan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat 33 itu jelas memberitahu kepada kita kan, bahwa cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, segala sesuatu yang dikejar oleh bangsa-bangsa, yang mereka pikir bisa mendatangkan kebahagiaan, itu yang akan diberikan kepada kita. Kalau apa? Kita lebih dahulu mengutamakan Tuhan. Nah lalu kemudian ada orang berpikir, aku sudah mengutamakan Tuhan, tapi kok nggak bahagia? Nah itu salah lagi tuh. Berarti ketika dia sedang mengutamakan Tuhan, tujuan utamanya bukan Tuhan, tapi apa? Kebahagiaan itu lagi. Ngerti maksud saya? Gitu loh. Dan itu yang menjadi kekeliruan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama ya, tentang seperti apa seharusnya kita memandang kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukannya ada ketika kita mengejarnya. Tapi sebaliknya, kebahagiaan itu ada justru ketika kita mengejar Allah. Dalam segala sesuatu. Ada orang-orang yang nggak bahagia waktu dia jomblo, lalu berpikir bahwa dengan menikah dia bahagia. Menurut saya ini tujuan pernikahan yang sangat keliru. Ketika kami di gereja mengkonseling teman-teman muda yang mau menikah, pertanyaan pertama saya adalah begini, apakah kamu pribadi yang berbahagia enggak? Saya mesti tanya begitu, itu pertanyaan pertama. Nah, saudara boleh tanya sama adik-adik yang baru saja menikah, itu mesti saya tanyain begitu kalau saya yang mengkonseling. Kalau ada saudara di antara saudara yang mau menikah, mungkin belum menikah ya toh, konseling sama saya, pertanyaan juga pasti sama ya, tapi nggak ada ya kayaknya ini, kayaknya sudah lewat masa-masa itu. Apakah kita ini pribadi yang bahagia? Karena banyak anak muda itu berpikir bahwa demi supaya mendapatkan kebahagiaan mereka menikah, padahal itu keliru. Saudara tahu apa yang keliru dari konsep seperti itu? Yaitu adalah ketika nanti pernikahan kita itu tidak mendatangkan kebahagiaan, kita akan punya alasan untuk meninggalkan pernikahan itu. Karena apa? Tujuan pernikahan kita adalah bahagia. Padahal di dalam pernikahan dapat salam, gak ada yang namanya kebahagiaan. Itu hanya ada di sinetron-sinetron. Dalam pernikahan pasti semua ada prosesnya tuh. Iyalah, hidup sendiri aja susah-susah, ditambahin dengan orang yang susah lagi gitu kan.
Kita nggak cuma memikirkan kesusahan diri sendiri, kita memikirkan perasaan orang lain. Tadi sore waktu saya badminton tuh, ini saya benturan raket dengan temen. Kami kan main double, benturan raket dengan temen. Lalu raket saya itu pecah, saudara. Saya punya 2 raket, tapi raket saya yang satu sudah saya kasihkan ke temen. Yang minggu lalu itu benturan juga. Jadi karena raketnya dia cuma 1, benturan, saya punya 2, raket saya tak kasihin 1. Tadi giliran raket saya yang benturan, pecah lagi loh. Lalu saya WA sama istri saya bilang, sayang, raketku pecah, saya bilang gitu. Ya saudara tahulah maksudnya suami ngomong begitu sama istri itu apa ya, supaya diizinkan. Karena hidup suami itu ya, menurut saya itu perlu 2 izin, izin ilahi dan izin istri. Jadi saya ngomong sama istri saya, aku tak beli raket ya, saya bilang begitu ya. Istri saya bilang, soalnya pecah ya raketku. Terus istri saya jawab begini, ya itu tanda dari Tuhan. Oh iya makanya tanda untuk beli. Enggak, tanda untuk pensiun badminton katanya begitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih, saudara kenapa enggak ketawa ya? Ada yang ketawa, ada yang enggak. Saya ngelamun atau bagaimana yang lain? Iya, kalau saya berusaha lucu itu ya saudara ketawa dikit gitu, menyenangkan hati saya gitu saudara. Jadi Bapak Ibu, perlu diketahui ya bahwa kalau kita sibuk mengejar kebahagiaan, justru disitulah kegagalan kita untuk menjadi berbahagia. Sebab apa? Yang pertama tadi kita belajar bahwa Allah itu secara aktif membahagiakan kita sebetulnya. Allah melakukan segala sesuatu untuk memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan agar kita bahagia. Makanya Bapak Ibu, di bagian terakhir ini bagian yang paling penting, yaitu apa? Supaya kita bahagia, maka do nothing for your happiness. Gak usah lakukan apapun demi kebahagiaan saudara. Tapi sebaliknya, do everything for God's greatness. Lakukan segala sesuatu demi kemuliaan Allah. Saya ulang sekali lagi ya. Gak usah kejar kebahagiaan. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Maka sudah akan menemukan kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Lagi-lagi ya, bukan kebahagiaan tujuannya, tapi kemuliaan Allah. Sehingga saudara tidak perlu komplain, saya sudah memuliakan Allah, kok saya tidak bahagia. Lagi-lagi itu berarti tujuan kita adalah apa? Kebahagiaan. Itu keliru, itu keliru. Itu arah yang keliru. Jadi kebahagiaan bukanlah tujuan kita. Tujuan kita adalah Allah. Apa yang penting untuk kita ketahui? Bahwa rupanya dosa itu, saudara, itu mendistorsi makna kebahagiaan. Dosa itu mendistorsi makna kebahagiaan. Asumsi kita adalah begini, bahagia itu berarti selalu ketawa, selalu seneng, mau kemana-mana bisa. Itu saya kapan hari itu bercanda sama istri, saudara ya, tentang yang saya hormati Bu Feni Wijanarko. Jadi kapan hari saya ngobrol-ngobrol sama istri itu, ngobrol soal Bu Feni. Gara-gara Bu Feni itu cerita ya, kalau dulu beliau itu bangun paginya kalau pas ke bandara gitu ya, ngejar pesawat gitu ya. Karena kalau liburan itu bisa kemana-mana gitu ya, seneng gitu. Ke Jakarta itu bus-bus gitu ya. Lalu saya ngobrol sama istri, oh bahagia ya begitu ya, enak ya bisa ke sini, ke situ, ke sini gitu. Tapi puji Tuhan istri saya itu konsepnya sudah dibaharui. Dia bilang, enggak lah sayang, enggak kemana-mana pun juga bahagia, yang penting memuliakan Allah. Puji Tuhan ya, itu istri saya, Ciami saya. Iyalah, harus begitu istri hamba Tuhan itu. Walaupun tasnya itu enggak ganti-ganti, tetap bahagia gitu ya. Walaupun kalau nge-mall itu ya belinya cuma tongji, tetap bahagia gitu. Tapi sambil nyubit-nyubit saya kalau lihat pameran-pameran yang sale-sale gitu ya. Makanya saya kalau ke mall itu gandeng erat-erat istri saya. Orang bilang, mesra ya Pak Petra. Enggak, itu tak gandeng biar enggak kalap kalau lihat sale gitu ya. Jadi sambil digandoli. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang perlu, yang penting kita ketahui, kita itu sebetulnya korban dari fata morgana kebahagiaan dunia. Ingat baik-baik ya. Kebahagiaan dunia itu adalah sebuah pengejaran kebahagiaan tanpa ujung. Coba lihat Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Ada begitu banyak ayat yang saya tampilkan tadi, walaupun saya tidak membukanya karena saya tahu itu akan takes time gitu. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kalau saudara butuh untuk melihat teks-teks yang tadi, saudara boleh minta ininya ya, PowerPoint-nya. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-9. Beberapa ayat saja yang menurut saya penting untuk kita baca akan saya sampaikan.
Pengkhotbah pasal yang kelima ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Tentu kalau kita melihat ayat ini, kita bisa menambahkan hal-hal yang lainnya. Misalnya ya, siapa yang mencintai kecantikan tidak akan pernah puas dengan kecantikan. Siapa yang mencintai kegantengan, nggak akan ada yang puas dengan itu. Siapa yang mencintai penghormatan manusia lain, siapa yang mencintai hobi dan yang lain-lainnya, sudah bisa tambahkan listnya, panjang sekali. Tapi ini hanyalah membuktikan bahwa apa? Dunia ini tidak akan pernah memuaskan kita. Kepuasan dunia itu seperti pendakian kepada puncak gunung yang ketika kita sudah ada di puncak tertentu, ada lagi tuh puncak yang lain. Yang akibatnya apa? Itu mengalihkan kita dari tujuan yang utama, yaitu Allah. Saya ingat katekismus Westminster itu mengatakan bahwa tujuan hidup manusia itu cuma dua. Tapi sebetulnya ini bukan dua ya. Tapi sebetulnya ini juga satu kesatuan, yaitu apa? Menikmati Allah dan memuliakan Allah. Dua-dua ini satu sebetulnya. Bukan dua yang terpisah. Menikmati Allah dan memuliakan Allah. Itu tujuan hidup kita. Dan hanya kalau seseorang itu sampai pada tujuan itu, maka orang mendapatkan kebahagiaan. Coba lihat, perhatikan ya, apa rahasia kebahagiaan Tuhan Yesus dan juga para martir yang lainnya. Kenapa saya katakan para martir ini bahagia? Kalau saudara lihat di kisah para rasul, saudara akan tahu, Petrus itu hampir dibunuh. Mau dibunuh itu sebetulnya. Petrus sedang diperhadapkan pada gantungan untuk membunuh dia. Tapi saudara tahu, malam sebelum dia digantung itu, dia tidur pulas, saudara. Dengan tangan dan kaki dirantai itu, bayangin. Ironis ya, ada banyak orang tidur di Slumberland, di King Coil, dengan air conditioner yang nyaman, selimut yang hangat gitu, lalu ditemani dengan orang-orang yang dikasihi, tapi tetap nggak bisa tidur kan. Tapi ada seorang yang bernama Petrus itu, saudara, di tengah dia menghadapi keputusan untuk mau mati itu, dia tidur dengan pulas. Lo tahu Alkitab menggambarkan apa? Saking pulasnya itu, malaikat datang, dia masih ketiduran. Keren, saudara. Malaikat datang itu, dia masih ketiduran, saking pulasnya. Loh, kenapa kok begitu ya? Padahal kalau orang khawatir ya nggak mungkin tidurnya pulas kan. Tapi Petrus tuh nggak punya kekhawatiran seperti itu. Paulus itu menyambut segala penderitaan dengan tanpa hati yang gentar sekalipun. Bahkan dia melihat itu sebagai bentuk kebahagiaan kalau seandainya dia itu dianggap layak untuk menerima penderitaan seperti halnya Kristus menderita. Loh, ini konsep apa ya? Dunia nggak ngerti tuh konsep seperti itu. Manusia duniawi itu nggak kenal konsep begitu. Bahagia di tengah penderitaan demi Kristus, nggak ada itu. Tapi seperti itulah orang-orang yang dipengaruhi secara luar biasa oleh firman. Bahwa mereka itu mematikan keinginan pribadi mereka dan menghidupkan keinginan Allah dalam hidup mereka. Disitulah letak kebahagiaan Tuhan Yesus, para martir, para rasul. Yaitu apa? Mematikan keinginan pribadi dan menghidupkan keinginan Allah. Coba lihat 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. 2 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian, dengan tidak memusingkan dirinya ya, ia berkenan kepada komandannya. Apa yang penting di sini? Perkenanan daripada komandannya. Dan ini tidak berbicara soal prajurit sebenarnya, ini berbicara soal kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai prajurit-prajurit Allah, kita sebagai hamba-hamba Allah. Apa sih yang paling penting dalam hidup kita? Kemuliaan diri kita pribadi atau kemuliaan Allah melalui hidup kita ini? Jawaban yang penting ini akan membuat hidup kita ini punya arah yang benar. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri. Mereka itu mematikan keinginan pribadi mereka. Pelayan Tuhan yang paling baik itu adalah ketika Allah yang dilayaninya itu jauh lebih terkenal daripada dirinya. Saya ulang sekali lagi ya. Pelayanan yang paling baik itu adalah ketika Allah yang dilayaninya itu jauh lebih dikenal orang daripada dirinya sendiri.
Makanya itu menurut saya, maafkan ya saya menggunakan kata ini, kurang ajar kalau ada pelayan, ada hamba Tuhan yang sibuk untuk mencari popularitas dirinya di dalam mimbar pelayanan. Itu menurut saya sedang merebut apa yang seharusnya diberikan untuk Allah dan ditujukan kepada dirinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik, kita perlu mematikan keinginan diri kita dan menghidupkan keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Yesus itu menolak godaan iblis untuk menguasai segala sesuatu, kan? Dia juga pernah menolak diangkat sebagai raja di Yohanes pasal yang kedua itu. Demi supaya apa? Menjalankan visi Allah di dalam hidupnya, yaitu apa? Untuk mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya kita perlu untuk memahami makna kebahagiaan yang sejati. Yaitu apa? Kebersamaan dengan Allah. Kita bisa kehilangan segala sesuatu, tapi tidak dengan kebahagiaan jika ada Allah di dalam hidup kita. Kita bisa saja kehilangan semua hal, tapi jika ada Allah di dalam hidup kita, itu akan cukup untuk memberikan kepada kita kebahagiaan. Sebab apa? Paling tidak, di tengah rasa duka cita yang mendera kita, kita punya pengharapan bersama-sama dengan Allah dalam kemuliaan kekal di surga. Itu harusnya menjadi alasan kita juga untuk berbahagia ketika hidup di dunia ini. Jangan pernah mengukur kebahagiaan dengan parameter jasmani. Enggak. Jangan pernah memandang kepada kebahagiaan dunia ini dan mengarahkan diri kepadanya. Pandang kepada kekekalan. Semua rasul-rasul itu kuat di tengah penderitaan karena mereka memandang pada kekekalan. Dan yang terakhir, kejar Allah. Sebab di dalamnya kita mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi ya, redaksional ini, pengkalimatan ini, jangan dimaknai bahwa kalau kita mau bahagia, kita kejar Allah. Tidak, tidak. Sebab kalau pemaknaannya begitu, berarti kebahagiaan tujuannya. Tidak. Tujuannya adalah apa? Memuliakan Allah. Di dalam pemuliaan kita terhadap Allah, disitulah kita akan semakin mendapatkan kebahagiaan. Ayat yang terakhir, Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai 14. Yohanes pasal yang keempat, ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan saudara tahu konteksnya, kalau saudara membaca lebih lagi bahwa air yang dimaksudkan itu adalah diri Allah sendiri. Ketika kita bersama dengan Allah, disitulah letak kebahagiaan, kepuasan hidup kita. Tanpa Allah, dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini pun tidak akan cukup untuk membuat kita bahagia. Ingat baik-baik, Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Tidak ada sesuatu yang bisa memuaskan kita. Perhiasan yang kita pakai tidak akan memuaskan kita. Saya mau cerita ini untuk menutup khotbah ini. Saya dulu punya teman, sudah. Dia beli rumah di area yang prestisius lah ya, di Surabaya Barat. Gitu. Dia beli rumah, lalu kemudian rumahnya itu gede sih. Itu dirobohin, sudah. Rumah besar seperti itu dirobohin. Lalu kemudian dia bangun ulang dan waduh arsiteknya luar biasa. Hasilnya juga keren sekali, sudah. Waktu dalam proses pembangunan itu saya diajak ke rumahnya. Waktu belum jadi. Saya pas lihat ada tukang-tukang pasang wallpaper, tukang-tukang pasang wallpaper. Saya lihat ada beberapa wallpaper. Lalu kemudian saya tanya, loh, kenapa kok enggak seragam ya wallpapernya? Dalam satu bidang kenapa ada beberapa? Lalu teman saya ini bilang, oh enggak Pak, itu belum dipatenkan, itu masih dilihat dulu mana yang saya cocok. Keren ya. Jadi kalau kita itu yang temboknya enggak seberapa lebar ya, kita yang datang ke toko, gitu, milih-milih wallpapernya mana yang cocok. Soal nanti nyampe rumah ternyata cocok nggak cocok ya urusan kita. Gitu. Kalau dia enggak ya, jadi tukang dari tokonya itu yang datang lalu pasang beberapa contoh gitu ya, lalu dia lihat-lihat mana yang dia cocok gitu. Wah ini keren ya. Nggak cuma itu, saudara. Waduh, memang bagus sekali. Dulu zaman tanaman-tanaman yang masih mahal-mahal ya, kayak aloe vera. Oh bukan aloe vera. Aloe vera itu kan cucuk boyo, lidah buaya.
tanaman-tanaman yang mahal-mahal itu loh, namanya apalah saya lupa ya. Itu ditaruhnya itu cuman di area depan rumah untuk ini loh, menghantar mobil yang mau masuk ke rumahnya. Di area mau ke area parkiran. Itu mahal-mahal, mahal ratusan juta hanya untuk ditanam di luar begitu saja. Sudah tahu, setelah rumahnya jadi, hampir setiap Sabtu itu dia panggil chef untuk masak di rumahnya, lalu dia panggil teman-temannya. Sudah tahu, 1-2 kali saya ikut. Seterusnya kemudian saya tidak pernah ikut sampai sekarang. Kenapa? Maafkan saya apa ya? Mual. Mual dengan apa? Dengan kepura-puraan yang sebetulnya sia-sia. Bayangin, dia itu senang kalau orang-orang yang diundangnya itu bilang gini, wih, keren yo rumahmu yo, Ciami yo, luar biasa. Dia itu langsung bangga, senang. Padahal sudah tahu, orang itu melihat rumahnya, itu memuji ketika 10 menit pertama. Di menit yang ke-11, bagaimanapun juga orang menemukan kelemahan. Yaitu apa? Orang mesti bilang, tapi lu sayang, yo, coba nih misalnya akuariummu taruh di sebelah sini. Coba kalau misalnya inimu yang pakai ini, itu pala Ciami itu. Enggak enggak bilang aku sih, aku punya kenalan begitu-begitu. Jadi selalu saja ada hal yang jadi alasan untuk bilang bahwa itu enggak sempurna dan itu enggak menyenangkan bagi dia. Seperti itulah dunia. Tidak ada sesuatu yang bisa menyenangkan kita, memuaskan kita. Nggak ada. Nah, ini adalah lagi-lagi pertanyaan retoris. Lalu pertanyaan terakhir ini, apa yang mau kita kejar? Dunia yang tidak akan pernah memuaskan kita. Atau diri Allah yang hanya di dalamnya. Itu cukup bagi kita. Di bumi maupun di sorga. Jika kita belum sampai pada titik itu, kita tidak akan bisa berkata bahwa segala sesuatu boleh habis, boleh lenyap. Bahkan daging dan tulang kita boleh tidak ada. Tapi selama ada Allah, itu cukup bagi kita. Saya berdoa supaya kita punya arah yang benar dalam kehidupan kita. Lagi-lagi ya, jangan kejar kebahagiaan. Karena itu hanya akan menjadi jalan ketidakbahagiaan. Kejar Allah. Di dalamnya sudah akan menikmati kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, hamba-Mu mengucap syukur oleh karena kesempatan untuk membagikan firman Allah. Hamba-Mu berdoa supaya kiranya Allah Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap sahabat-sahabat kami semuanya yang bergabung di Zoom malam hari ini, supaya mereka semuanya menjadi orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah. Mereka punya arah tujuan yang benar dalam hidup mereka semuanya. Hamba-Mu berdoa supaya kiranya hanya pribadi Allah yang terutama bagi hidup mereka. Hadirat Allah yang mereka kejar terus-menerus setiap hari. Sehingga mereka semuanya akan menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Yang akan memuaskan mereka. Yang akan menjadi mata air dalam hidup mereka. Yang tidak akan pernah habis, mengalir, bahkan membahagiakan orang-orang yang lainnya, oleh karena Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Hamba berdoa supaya arah hidup yang betul, arah hidup yang benar, itu yang Tuhan taruh kepada kami semuanya. Sehingga kami tidak diperbudak oleh dunia ini, dengan mengejar kebahagiaan yang fana, mengejar kebahagiaan yang fata morgana, mengejar segala sesuatu yang bahkan tidak akan membuat kami bahagia sedikit pun. Itulah sebabnya ya Tuhan, malam hari ini biar kami merenungkan firman ini. Tuhan taruh firman ini dalam hati pikiran kami. Supaya setiap apapun yang kami kerjakan, langkah kaki kami bukan lagi demi mengejar kebahagiaan, tapi mengejar Tuhan, mengejar hadirat Allah. Terima kasih ya Tuhan. Diberkati seluruh Bapak Ibu semuanya, mereka semuanya yang bergabung dengan kerinduan mereka, meskipun mereka mungkin lelah oleh karena aktivitas seharian, tapi mereka masih mau berkomitmen datang pada Tuhan malam hari ini. Bila Tuhan, Kau memberkati mereka semuanya, keluarga mereka semuanya, kesehatan mereka semuanya, di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, biar perlindungan Tuhan diperlengkapkan pada mereka semuanya. Tuhan berkati supaya asam lambung mereka normal, Tuhan berkati supaya jantung bekerja dengan baik, Tuhan berkati supaya seluruh organ-organ tubuh mereka bekerja dengan baik, dan dengan kesehatan kami semuanya, kami bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati juga PD ini, supaya terus-menerus boleh dipakai Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Haleluya. Amin.